Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, sudah bersama kami ada sejumlah narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Sudah bergabung bersama kami ada juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Aryo Seno dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi, Mas Sore Mbak. Aryo, dan ini juga sudah bergabung bersama kami ada Ketua DPP PKB Syaiful Huda. Selamat sore Kang Huda. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Mas Adi, Mas Seno. Sehat Bapak-Bapak? Mas sore, Bang Syaiful Huda. Sehat, Mas. Baik. Saya mau ke Kang Huda terlebih dahulu, di mana Ketum PKB Caimin ini kan menyebut intinya puas dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan kompak minimal 2 periode. Lantas sebetulnya apa pertimbangan dan juga poin-poin kepuasan PKB terhadap pemerintahan Prabowo? Ya, sebelum kita diterima audiensi oleh Pak Presiden waktu itu ya, kebetulan kami ada acara Akpolbank, Akademi Politik Kebangsaan, yang diikuti oleh seluruh ketua DPW di seluruh Indonesia. Waktu itu ada session laporan dari masing-masing DPW seluruh Indonesia. Kita tampung satu persatu menyangkut soal program-program pemerintah, dan disitulah lalu kami membulatkan tekad atas laporan di lapangan. Program pemerintah butuh ditopang penuh oleh semua kekuatan politik, tak terkecuali PKB. Dan di saat kami terima audiensi, Pak Muhaimin menyampaikan hasil rapat DPW dan DPP menyetujui untuk mengusung beliau untuk 2 periode dengan waktu itu berbagai pertimbangan. Salah satu yang meyakinkan kami dan memastikan untuk mengusung Pak Prabowo 2 periode, salah satunya adalah komitmen beliau untuk menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Yang kira-kira nafasnya kalau disimpulkan secara sederhana, komitmen pemerintah Pak Prabowo untuk memproteksi semua sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Dan perubahan sistem yang kami sebut sebagai kembali kepada ekonomi konstitusi ini, yang menyamakan derap perjuangan dan nafas visi misi PKB dengan Pak Prabowo. Dan dengan itu kita berharap semua program dengan semangat mengimplementasikan Undang-Undang Dasar, terutama pasal 33 ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Dan supaya tidak berhenti di tengah jalan, PKB mengambil komitmen untuk mendukung Pak Prabowo 2 periode. Oke, ya seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Huda, bahwasannya pernyataan sikap yang mendukung Presiden Prabowo 2 periode ini kan disampaikan usai Caimin bertemu dengan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu di Istana begitu. Mungkin bisa disampaikan sebetulnya isi dari pertemuan itu apa sih? Ya, waktu itu Pak Muhaimin melaporkan hasil rapat DPW dengan DPP, dan kemudian ada beberapa isu lain yang mungkin tidak bisa saya sampaikan secara terbuka di publik, tapi kira-kira semangatnya adalah kita ingin mendukung penuh pemerintahan ini supaya semua agenda yang sudah direncanakan oleh Pak Presiden bisa berjalan maksimal. Dan menurut kami semua yang direncanakan sudah sesuai dengan apa yang menjadi perjuangan PKB selama ini. Terutama terkait dengan memproteksi dan mengubah berbagai akses ekonomi kepada rakyat miskin, rakyat di bawah itu. Dan visi misi saya kira termasuk agenda lama PKB sejak Gus Dur pernah jadi presiden, kemudian tidak berlanjut, dan kita menemukan
Pak Prabowo punya komitmen dan visi yang sama apa yang pernah diletakkan oleh Gus Dur. Oke, baik. Kalau PAN dan juga PKB sebelumnya ini sudah menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo untuk lanjut 2 periode begitu. Lantas saya mau ke Mas Aryo. Sejumlah parpol ini kan sudah menyatakan akan mendukung Prabowo di Pilpres 2029. Lantas kemudian bagaimana nih sikap PDIP menanggapinya? Ya, makasih, Mbak. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers dulu. Artinya pers hari ini itu memberi perspektif yang sangat menarik di tengah situasi dunia hari ini yang butuh kecepatan informasi. Ya. Termasuk hari ini kita membicarakan soal dukung-mendukung. Buat PDI Perjuangan, saya rasa sudah sangat clear dari lama bahwa posisi kita di dalam berpolitik adalah tidak membangun politik hanya dengan logika menang kalah. Artinya tidak hanya how to win, tetapi juga yang lebih penting bagi kami adalah how to govern. Setelah menang, itu ngapain? Lalu misalnya tidak menang sekalipun, lalu apa yang dikerjakan untuk ekosistem politik? Jadi buat kami di tahun 2026 ini masih nggak sampai kurang lebih 2 tahun ya dari Pilpres terakhir. Saya rasa hari ini ada banyak fokus dan perhatian untuk rakyat yang sedang kami upayakan untuk kerjakan. Sehingga Pilpres masih agak terlalu pagi buat kami untuk dibicarakan di 2029. Apalagi di pemerintahan Pak Prabowo hari ini, kami sudah menyatakan sikap bahwa kami berposisi sebagai partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan. Artinya tugas kami adalah menjalankan fungsi check and balance, fungsi memberikan kritik dan masukan apabila ada yang berjalan program-program di luar rel kerakyatan, dan memberikan dukungan apabila programnya adalah program-program yang baik. Jadi kami rasa kalau membahas Pilpres berikutnya masih cukup lama. Meskipun kami tentu menghormati bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman PKB, teman-teman PAN, atau partai-partai politik yang lain, itu adalah bagian dari hak dan kedaulatan politik dari seluruh partai yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Saya rasa itu, Mbak. Oke, jadi artinya PDIP memilih untuk belum menyampaikan dukungan dan juga menghormati dinamika yang berjalan saat ini. Oke, saya mau ke Mas Adi melihat terkait dengan wacana dukungan presiden 2 periode yang mana ini kalau sebagian orang melihat muncul relatif lebih awal begitu. Lantas dalam kacamata politik sebetulnya apa yang bisa kita lihat dari dinamika yang terjadi saat ini? Ya, saya kira partai-partai koalisi pendukung pemerintah ini sekaligus ingin menunjukkan loyalitas dan totalitasnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Jadi sekalipun pemilu mungkin bagi PDIP itu masih cukup jauh dan lebih fokus pada kerja-kerja kerakyatan, tapi partai-partai koalisi ini sebenarnya ingin menebalkan satu sikap politik bahwa sekalipun bicara tentang 2029, tapi mereka itu bisa seperti orang yang sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Bicara politik elektoral iya, tapi juga mensukseskan program-program pemerintahan juga iya. Kan itu yang sebenarnya ingin dibaca oleh publik terkait dengan adanya sejumlah partai politik yang 2 periode mendukung penuh untuk Pak Prabowo Subianto, yang itu artinya di 2029 partai-partai ini sepertinya akan memberikan dukungan politik secara total kepada Pak Prabowo. Nah, yang kedua bagi saya memang ada sesuatu yang paradoks ya, Mbak. Karena kalau kita membaca hasil putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ambang batas presiden itu kan sebenarnya sudah dihilangkan. Bayangan saya sebenarnya semua partai politik yang lolos ke parlemen minimal berani mencalonkan diri sebagai calon presiden, terutama untuk memanaskan mesin politik, mengonsolidasi basis-basis dukungan, dan tentu ada ikhtiar yang diharapkan tentu saja untuk mendapatkan kotel efek ya. Tapi kalau kita melihat rata-rata secara umum, rasa-rasanya partai ini hanya tertarik untuk mengincar posisi calon wakil presiden untuk bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto. Oleh karena itu, jadi Pilpres sebenarnya di 2029 hanya menunggu PDIP nih, berani tidak mencalonkan kader mereka. Kalau PDIP juga ikut-ikutan ya, saya kira di 2029 nggak ada pemilu. Yang ada itu rebutan soal posisi calon wakil presiden. Mas Jadi Aryo, saya gitu aja, Mbak. oke, Mas Aryo gimana tuh merespon Mas Adi?
Ya, saya rasa clear ya, Mbak. Kalau di PDI Perjuangan, kami Mas Aryo? Aryo sepertinya hilang suaranya, Mbak. Baik, Mas Aryo nampaknya hilang ya komunikasinya, susah sinyal sepertinya. Oke, kita beralih ke Kang Huda. Oke, kalau melihat dukungan PKB terkait dengan pemerintahan Prabowo untuk maju kembali di 2029, apakah ini juga Anda melihat didorong oleh evaluasi kinerja awal pemerintahan atau juga ada aspirasi dari kader dan juga konstituen nih, Kang Huda? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada laporan dari teman-teman di daerah, lalu kami rangkum dan akhirnya kami putuskan menjadi sikap politik untuk mengusung 2 periode. Ini sebenarnya basisnya objektif banget. Oke. Kira-kira kalau dianggap ini manuver nggak tepat. Kalau kami manuver kira-kira tidak mencalonkan hanya Pak Presiden gitu, 2 periode gitu. Mungkin kami misalnya ada tambahannya apa gitu. Tapi ini betul-betul semangat kami untuk memastikan bahwa pemerintahnya harus jalan. Tantangan global, geopolitik kita cukup berat ke depan. Sementara di domestik tidak mudah juga situasi dan kondisinya. Nah karena itu kira-kira menjadi sangat penting betul mengutamakan kepentingan publik, kepentingan rakyat. Dan salah satunya adalah memastikan koalisi Pak Prabowo solid, kuat, kompak, tidak ada yang perlu diawasi. Dan karena itu kita pastikan bahwa inilah sikap PKB, karena dari dulu kalau PKB sudah koalisi nggak pernah ingkar janji dan nggak pernah neko-neko. Oke, Kang Huda, apakah ini tidak terlalu dini, tidak terlalu prematurkah terkait dengan dukungan ini? Apakah ini juga sebagai upaya dari PKB untuk bisa mengamankan posisi? Justru tidak sebenarnya. Jadi 1 tahun ini pemerintahnya Pak Prabowo kita lebut, kita lihat betul komitmen beliau berkali-kali dalam berbagai forum di PKB ingin kembali menegakkan ekonomi konstitusi kita, pasal 33 itu, undang-undang dasar kita, betul-betul jadi komitmen beliau. Dan ini yang kami pegang sejak dari awal. Dan kalau ini yang terjadi artinya beliau punya komitmen yang kuat untuk merubah sistem ekonomi nasional kita dan memastikan agenda untuk ekonomi kerakyatan bisa berjalan dengan baik di tengah liberalisme ekonomi yang nggak bisa terbendung ini. Oke, ya saya mau ke Mas Adi. Bagaimana nih Anda melihat terkait dengan dukungan ini? Apakah berjalannya waktu nanti kemungkinan bisa akan berubah haluan atau seperti apa? Apakah ini juga menjadi upaya dari partai untuk kalkulasi politik jangka panjang? Seperti apa nih Mas Adi? Ya, saya kira dalam politik kita tentu sangat dinamis ya, karena soal putusan akhir dari partai-partai itu memang cenderung di akhir-akhir dan detik-detik pertarungan politik. Saya masih cukup teringat dengan sikap politik PKB beberapa waktu yang lalu dalam Pilpres 2024 yang sejak awal cukup mesra dengan Pak Prabowo Subianto dan pada akhirnya lebih memilih berkoalisi dengan Anies Baswedan. Sesuatu sikap politik yang saya kira memang cukup lumrah di negara kita, Mbak. Artinya, sekalipun ada dukungan politik hingga hari ini yang diberikan oleh partai-partai koalisi bukan tidak mungkin seiring dengan dinamika manuver-manuver politik yang berkembang, ya sikap-sikap partai di kemudian hari akan berubah. Salah satu yang saya bayangkan itu adalah soal bagaimana partai itu misalnya untuk mendapatkan kotel efek terkait dengan suara pileg ya. Satu-satunya cara yang perlu dipikirkan oleh partai tentu adalah bagaimana caranya bisa memajukan kader internal untuk menaikkan elektabilitas partai di pileg. Sesuatu yang bisa kita lihat siapapun partai politiknya, kalau bisa mengusung calonnya sendiri, baik sebagai calon presiden dan wakil presiden, ada kecenderungan naik secara signifikan. PKB di 2024 di basis-basis yang selama ini PKB tidak dapat kursi, muncul kursinya secara signifikan. Begitupun dengan PDIP ketika memenangkan pertarungan politik 2 periode,
juga mendapatkan insentif politik yang bisa dibaca sekalipun tidak terlampau menjanjikan. Itu artinya apa? Ada satu keyakinan yang sebenarnya sudah cukup dipahami oleh partai. Maka kalau bicara tentang kepentingan pileg, ya suka tidak suka, maju di 2029 adalah sesuatu yang nyata. Cuman memang problemnya, kalau bicara tentang pilpres, rasa-rasanya partai politik, koalisi pemerintah itu rada agak sungkan sebenarnya untuk head to head dengan Pak Prabowo Subianto. Makanya semuanya tegak lurus, Pak Prabowo Subianto 2 periode, tapi soal cawapresnya nanti dulu. Itu artinya apa? Partai-partai ini menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya dari lubuk hati yang paling dalam. Mereka itu kalau mau jujur juga punya keinginan bisa berdampingan dengan Pak Prabowo. Karena secara kalkulasi politik, calon petahana, presiden yang sedang menjabat, maju untuk yang kedua kalinya, rasa-rasanya relatif lebih mudah untuk memenangkan pertarungan politik. Oleh karena itu, di tengah partai politik yang cukup mayoritas memberikan dukungan kepada presiden saat ini, tentu saya masih berharap partai seperti PDIP, mungkin juga ada partai Gerakan Rakyat yang Anies Baswedan itu juga bisa memunculkan calon-calon alternatif ya, sehingga pemilu itu esensinya adalah kompetisi. Pemilu itu adalah pertandingan, bukan hanya soal dukung-mendukung terkait dengan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, gimana nih PDIP menyikapi terkait dengan pernyataan Mas Adi bahwasannya masing-masing partai ini bisa jadi menyimpan tujuan-tujuan, niat-niat begitu. Nah, gimana nih PDIP menanggapi hal ini? Apa kemudian yang jadi strategi PDIP menyikapi dukungan dari awal oleh sejumlah partai dalam kontestasi Pilpres mendatang? Apakah sejauh ini PDIP belum berfokus dalam kontestasi elektoral di Pilpres 2029? Mas Aryo? Ya, yang pasti kami nggak mungkin mencampuri dapur partai politik lain. Apa yang ada di dalam hati, kalbu, pikiran teman-teman itu ya teman-teman yang punya kalkulasi lah di partai-partai politik lain. Tapi kalau kami ini ya prinsipnya kami partai kader. Artinya kaderisasi itu menjadi suatu hal yang penting bagi kami. Kepemimpinan itu menjadi prioritas untuk ditempa di dalam penugasan-penugasan. Baratnya sekolah itu ya di PDI Perjuangan ada logika umum bahwa ya SD dulu, baru SMP, SMA, lulus SMA baru bisa S1, S2 dan sehingga ada kaderisasi di sana yang membuat kami tentu fokus pada bagaimana kader-kader kami bisa dapat penugasan. Bahwa mungkin nggak PDI Perjuangan kemudian membuka ruang untuk diskusi dengan pihak-pihak di luar partai, itu pasti. Tapi belum sekarang. Artinya buat kami timing itu penting. Bagaimana di situasi sekarang ada banyak prioritas kerakyatan yang masih belum tuntas. Bagaimana kemarin situasi ekonomi kita masih naik turun. Bagaimana kita masih memulihkan diri pasca bencana, itu jadi prioritas gitu. Dan Bu Mega kan meladankan pada kami bahwa berpolitik itu dengan ide. Hari ini misalnya Bu Mega berangkat ke Arab Saudi menerima penghargaan dari Princess Nura University di Arab Saudi. Lalu dengan Sayyid Award, dulu bagaimana Bu Mega sebagai juri itu memperjuangkan NU dan Muhammadiyah untuk bisa memenangkan penghargaan bergengsi dunia itu. Nah, hal-hal semacam itu menjadi prioritas. Sehingga pesannya clear, politik itu bukan hanya soal menang kalah buat kami, tetapi ada kadar kaderisasinya, ada kadar ide dan gagasannya, ada kadar prestasinya. Jadi kalau membuat penilaian sekarang buat kami, itu kami takutnya, kami khawatirnya belum bisa menilai dengan utuh untuk kemudian memberikan nama terbaik untuk rakyat. Jadi nanti saja deh, itu sebelum nanti udah semakin sore, karena ini masih pagi kan buat kami. Nanti semakin sore barulah kita akan umumkan dan bicara soal Pilpres. Oke, baik. Nah, berikutnya Mas atau Kang Huda nih, tadi kan juga sempat disinggung nih oleh Mas Adi, saya mau dengar tanggapannya bahwasannya partai politik memendam ada perasaan di dalam hati seperti itu betul nggak seperti itu? Ya ini dinamika politik sangat mungkin dan sangat serba banyak probabilitas dan itu sah-sah saja, biasa kira-kira begitu. Sama seperti Mas Eno, sebagai partai penyeimbang harus begitu secara paradigmatiknya. Nggak mungkin Mas Eno memunculkan sosok dalam suasana sebagai partai penyeimbang misalnya di luar pemerintah. Nah, kami sebagai bagian dari koalisi
wajar, bagian dari menguatkan konsolidasi sebagai bagian dari the ruling party hari ini. Kami menguatkan konsolidasi dari pemerintahan, tapi semangatnya bukan soal kekuasaan semata ini. Kami nyadar betul bahwa partai hari ini nggak bisa ngomongin soal kompetisi elektoral saja, nggak cukup. Ini soal bagaimana partai harus hadir setiap hari, menjadi bagian dari semua masalah rakyat. Nah, caranya memang hadirnya begitu kami, yaitu menguatkan pemerintahan ini supaya pemerintahan ini efektif membantu semua apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Nah, pada konteks itu tidak perlu dihadap-hadapkan dan memang secara paradigmatik harus begitu. Oke, Kang Huda, kalau kita kembali membahas terkait dengan wacana Prabowo 2 periode begitu ya. Dalam hal ini PAN sudah secara tegas menyampaikan bahwasannya menginginkan Zulkifli Hasan untuk mendampingi Prabowo. Lantas kalau dari PKB sendiri, ini ada nggak calonnya? Mungkin bisa kasih bocorannya. Kita belum bahas sama sekali soal Wapres itu. Hasil rapat kami di DPP, jadi yang kita bahas adalah soal komitmen PKB supaya pemerintahan ini bisa berjalan efektif, produktif. Kami bulat untuk mendukung dan mendorong Pak Prabowo untuk 2 periode menuntaskan agenda pelaksanaan Undang-Undang Dasar, terutama pasal 33. Baik, terima kasih atas penjelasannya Syaiful Huda, Ketua DPP PKB, dan juga pengamat politik Adi Praitno, serta juru bicara PDIP Aryo Seno. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktu dan penjelasannya, dan selamat kembali beraktivitas, salam sehat.